Pada malam hari ini beliau hadir ke tempat kita, ke Masjid Jamilul Falah, yaitu Ustaz Sahroni Mardani. Bapak-bapak, ibu-ibu biasanya cuma di TikTok nih lihat, pada malam ini langsung kita lihat di depan kita, akan menyampaikan tausiahnya. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Yai Sahroni Mardani, waktu tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang belum ngantuk hadirin? Yang ceramah udah ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita doakan sehat panjang umur guru kita, qari kita yang terhormat yang mulia Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Imron Rosyadi ZA. Beliau sehat panjang umur, kita kenal beliau dari zaman dulu banget ya, ya. Tiap hari Jumat kita dengerin kasetnya sebelum sembahyang Jumatnya bersama kakak beliau Kiai Muammar ZA. Mudah-mudahan sehat panjang umur para qori-qori kita, amin ya rabbal alamin. Juga para asatizah, para guru-guru, ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah serta para pengurus yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini malam nuzulul Quran, ceramah judulnya menutupi kekurangan. Apa judulnya? Menutupi kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, betul nggak? Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begini, tutupilah kekurangan kita pada satu sisi dengan kelebihan pada sisi yang lain. Tutupilah kekurangan pada satu sisi dengan kelebihan pada sisi yang lain. Meskipun dia begitu, tapi dia begini. Meskipun dia begini, tapi dia begitu, hadirin. Enggak semuanya begini, ada begitunya dikit ya. Kayak suami istri, kata istri, Pak Ustadz, meskipun suami saya tampangnya pas-pasan, tapi orangnya mesra banget Tat. Dia kalau manggil saya mesra banget Tat. Neng, neng, tongkat mana tongkat? Gitu. Dia mesra. Aki-aki. Suami juga sama ya enggak? Istri saya Pak Ustadz, kalau pendidikan dia pendidikan tinggi Pak Ustadz, dia pintar Pak Ustadz, S1, S2, S3, cerdas Pak Ustadz. Cuman kalau masak kagak bisa Pak Ustadz. Dia masak air kering Pak Ustadz. Pak Ustadz. Orang masak mie instan kagak bisa. Ada suami yang lain cerita, kalau istri saya Pak Ustadz pendidikan mah standar Pak Ustadz. Cuman kalau masak kapan aja enak Pak Ustadz. Tuh daun rambutan ditumis enak Pak Ustadz. Saya makan 3 hari mules. Semua orang pasti punya kekurangan, tapi gimana caranya tutup dengan kelebihan pada sisi yang lain, hadirin.
Meskipun dia begini tapi dia begitu, meskipun begitu tapi dia begini. Dia nggak bisa masak tapi pinter, dia pinter, cuman kagak bisa begitu hadirin. Ini kemarin zaman corona ada cerita tuh, kan katanya orang kalau corona makan nggak ada rasanya ya. Ada anak pulang ke rumah, sampai rumah ibunya selimutan kerebongan begitu tuh, lagi kenapa nyak corona gitu. Mak kenapa? Nyak makan mie nggak ada rasanya. Anaknya ke dapur ngeliat, nyak bumbunya belum dimasukin. Ternyata dia masak mie bumbunya nggak dimasukin, pantesan adem. Itu nyak belum, oh bukan corona, bukan. Itu minyaknya bumbu, pantesan adem, ya nggak hadirin. Lah kita kan 2 tahun kemarin corona, ya nggak hadirin. Itu ada teman kita cuci tangan mulu, ada nggak tuh? Sampai lupa cuci kaki. Tangannya bersih, glowing, kakinya rebek banget. Alhamdulillah sekarang udah kembali normal ya kan. Kita enak beginian bisa nuzul Quran, ya kan. Gini ada cerita ulama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i faqih sekaligus beliau seorang penyair, syair. Kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubaka fil baraya wa sarraka ayyakuna laka ghita'un tasattar bis sakhai fa kullu aibin yughatihi kama qila sakhau. Artinya wa in kathurat uyubaka fil baraya, kalau dirimu memiliki banyak kekurangan, kata beliau, diri kita nih banyak kekurangan, banyak aib, ya enggak? Wasarroka ayyakuna laka ghita'un, dan engkau ingin menutupi kekurangan dirimu, pesan Imam Syafi'i, tasattar bis sakhai, tutupilah kekurangan dirimu dengan sifat dermawan. Fakullu aibin yughatihi kama qila sakhau, karena konon katanya kedermawanan itu nutupin segala aib. Hadirin, contoh begini, kita punya keluarga besar, ada nggak arisan keluarga? Arisan keluarga kita nggak datang, bukan sengaja, ada aja urusan hadirin. Arisan keluarga kita nggak datang, kumpul-kumpul kita nggak kelihatan, keluarga lagi ada acara kita nggak nongol. Kira-kira keluarga besar sama kita kecewa nggak hadirin? Lu kenapa sih nggak pernah datang? Kenapa sih nggak pernah hadir? Tapi meskipun kita jarang datang, nggak pernah hadir, kita sama keluarga baik hadirin. Yang susah kita tolongin, yang perlu bantuan kita bantuin, yang perlu pinjaman duit kita pinjemin hadirin. Meskipun kita jarang datang, kalau kita dermawan, keluarga sama kita sayang hadirin. Kan jarang datang, tapi dermawan Pak Ustadz. Ada nggak saudara kita udah jarang datang, pelit banget hadirin? Ada nggak tuh begitu tuh? Mana orangnya? Yang di depan pakai baju putih. Tuh DKM. Jadi bahkan orang Arab bilang begini, as-sakhau dafanun lil uyub, kedermawanan itu penutup segala aib. Dulu zaman kita sekolah ya Ustadz ya, kita punya temen dulu zaman sekolah SMA, dulu zaman sekolah pesantren, temen kita nggak pinter hadirin, nggak pinter dia, nggak ganteng, udah nggak ganteng, nggak pinter lagi, tapi orangnya dermawan. Kalau di kantin suka traktir, ada nggak tuh? Naik metro mini dia yang bayarin hadirin. Meskipun dia nggak pinter, dia nggak ganteng, kayak cucur anget-anget, tampangnya hancur banget hadirin. Tapi orangnya dermawan, temennya banyak nggak tuh? Begitu hadirin tuh. Apa kelebihan kita yang nutupin kekurangan kita? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad bercerita, kan kita tuh disuruh memiliki hablum minallah dan hablum minannas. Dengan Allah hubungan kita baik, dengan manusia juga. Kata Nabi, husiba rajulun mimman kana qablakum. Entar hari kiamat ada orang yang dihisab, dibuka catatan amalnya, dibuka. Kata Nabi, falam yujad lahu minal khairi syai'un, tidak diketemukan amal baiknya, alias ibadahnya dikit hadirin. Sembahyang cuman begitu doangan, baca Quran jarang-jarang, ya hadirin.
ibadahnya nggak banyak, tapi kata Nabi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Illa annahu kana yukhalitun nas. Dia orangnya bergaul, hadirin, kenal dengan masyarakat. Acara RT dia datang, acara RW dia hadir, di masjid ada acara dia kelihatan, hadirin. Dia bergaul, hadirin, bergaul. Kelebihan yang kedua kata Nabi, wa kana musiron. Orangnya gampangan, hadirin. Dia orang kaya, suka nolongin orang. Bahkan dia orangnya gampangan, suka memudahkan urusan. Sifat suka memudahkan urusan. Bagus nggak? Ada nggak orang yang suka nyusahin, hadirin? Ada nggak tuh? Ada nggak ustadz ceramah kelamaan, hadirin? Hah? Ustadz ceramah lama banget. Jangan lama-lama ceramah dah gitu ya, ya kan? Pernah nggak bapak sholat Jumat khotib lama banget, hadirin? Ada nggak tuh? Kata kita khotib lama banget dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah kita yang singkat siang ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Wah hadirin, kan banyak 35, ya nggak tuh? Kita tidur pas kita melek yang ke-7, set baru 7, kita tidur lagi. Kita udah 4 kali mendusin nggak habis-habis, hadirin. Kata jamaah amin, amin, amin. Kan amin beneran sama amin ngeledek lain, hadirin. Tanya Ustadz ini enggak? Kita lagi khotbah, tiba-tiba jamaah amin, amin. Ini amin ngeledek, hadirin. Zaman dulu ya, mungkin banyak Pak Ustadz nih. Zaman dulu khotib Jumat jarang panjang-panjang ya, Pak Kiai ya? Karena khotib zaman dulu kan baca, hadirin, paling 10 menit. Kalau khotib sekarang orator, hadirin, sampai-sampai ini pengalaman saya ya, hampir semua masjid sekarang di podium ada bacaan tuh. Podium khutbah paling lama 15 menit. Ada nggak tuh bacaan kadang sekarang? Ada kecil tuh, kelamaan nggak diundang lagi. Ada tuh kadang-kadang tuh kecil tuh, ada gambar tengkorak, itu danger. Sebab khotib sekarang kelamaan, hadirin. Ada nggak nih? Ya kan? Ya lupa Pak Lurah mana? Pak Lurah ya, saya lupa Pak Lurah, maaf ya Pak Lurah. Bilangnya jangan Lurah Ragunan, Lurah Kelurahan Ragunan. Ntar Lurah Ragunan di dalam, hadirin, Lurah Ragunan. Ya maaf Pak Lurah ya. Masa Lurah Ragunan ya Pak? Saya lupa nyebut dah. Maaf Pak Lurah ya. Nama saya Sahroni. Bukan Sari ini Pak Lurah. Semoga Lurah kita sehat, panjang umur. Amin. Ntar naik pangkat jadi camat dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Apaan tadi? Jadi orang suka memudahkan urusan, bagus nggak? Jadi orang jangan nyusahin, hadirin, ya nggak? Jadi imam sholat, ada nggak imam kelamaan? Ada imam sujud lama banget, ada nggak tuh? Imam sujud kita ngangkat, belum, hadirin. Imam lama banget, hadirin. Imamnya pules, ya tidur imam. Mungkin dia dari terawih belum, dari sahur belum tidur kali imam, sampai terawih. Siapapun kita jangan suka nyusahin. Kata Nabi, ini orang amalnya nggak banyak, tapi dia punya kelebihan, bergaul, suka memudahkan urusan. Siapapun kita, hadirin, jangan nyusahin dah, jangan nyusahin. Ada orang nggak mau kondangan cuman gara-gara namanya salah dikit, hadirin. Nggak kondangan bang, nama gua Andi pakai Y, Andi. Ini Andi I, bukan gua malas kondangan. Nggak kondangan po, nama saya Pak Ustadz Suzy pakai Z, Suzy Pak Ustadz. Ini Susi, bukan saya Pak Ustadz. Malas saya kondangan. Ada nggak orang nggak mau kondangan gara-gara namanya salah dikit, hadirin? Kan ada tuh, mohon maaf jika ada kesalahan dalam. Ada nggak tuh ya? Nggak kondangan Pak Haji, situ udah haji Pak Ustadz. Kok nggak ada haknya Pak Ustadz? Si haji 2 kali kan haha Pak Ustadz, 2 kali ya enggak? Kalau 3 kali hahaha ya. Gini hadirin, orang bilang hidup udah susah, hadirin, jangan dibikin susah. Udah minyak goreng gak ada, bensin naik, hadirin, cukuplah 2 periode. Iya hadirin, jangan bikin susah nama Pak Lurah, maaf. Hidup jangan dibikin
susah hadirin. Kalau emang gak ada minyak goreng, rebus saja hadirin, susah amat sih ya enggak, kan ada solusinya. Ada bener orang nggak mau kondang. Ada suami, ada nggak bu, suami makannya susah, ada nggak? Kata ibu-ibu nih, Pak Ustadz saya punya suami makan susah banget tat, gara-gara sering nonton acara masak-masak di TV tuh Ustadz, Master Chef, Chef Juna, tau nggak Chef Juna yang semua mulutnya pahit tuh Chef Juna. Suami saya tat gara-gara sering nonton acara masak-masak di TV, dia sekarang kalau makan nasi tingkat kematangan nasi diukur Pak Ustadz ya, tingkat kematangan 75%. Ribet banget. Dia kalau lembek dikit dia marah, keras dikit dia marah. Suami saya makan susah Ustaz. Ada ibu yang cerita kalau suami saya makannya gampang Ustaz. Suami saya tat lembek dia makan, keras dia makan. Kadang-kadang masih beras dimakan Ustaz tuh suami saya. Ibu ayam suaminya, ya kan? Enggak, dia orangnya gampangan gitu Ustaz, ya kan? Sekarang hadirin, mungkin para guru-guru, para ustadz ya, kan zaman dulu kalau mengundang Pak Kiai ya ke rumahnya sekali datang lagi. Sekarang WA nya nggak, Ustadz oke, mantul gitu ya. Oke, gampangin aja dia nggak tuh, ya kan? Praktis sekarang, praktis, ya kan? Jadi kata Nabi, ini orang dibuka catatan amal ibadahnya nggak banyak, tapi dia suka memudahkan urusan. Wa kana ya'muru ghilmanahu ayyatajawazu anil mu'sir. Bahkan dia punya usaha, ada orang yang ngutang sama dia, dia sering memberikan penangguhan utang yang belum bisa bayar. Nggak apa-apa dah Pak Haji, lapor Pak Haji, itu kontrakan yang di ujung belum bisa bayar, nggak apa-apa dah gitu. Pak Haji lapor Pak Haji yang sebelah kiri juga tuh, siapa itu Pak Haji yang mahasiswa yang cakep-cakep, nggak apa-apa dah, suruh belajar, salam dari Pak Haji gitu, ya kan? Gitu hadirin, dia orang itu gampangan, ya enggak? Kemudian kata Nabi, di saat dihisab Allah berfirman, kalau dia orangnya suka memudahkan urusan, Allah berfirman, nahnu ahaqqu minhu, kita kata Allah kami lebih berhak dibandingin dia di dalam masalah memudahkan urusan, mudahkan urusan dia. Gitu hadirin. Jadi kita punya hubungan yang baik. Kadang-kadang ibadah kita kurang, kalau hubungan dengan manusia baik bisa nutupin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Innal mu'min, orang yang beriman kata Nabi, bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang mulia bisa menyamai derajat orang yang sering bangun malam, bisa menyamai orang yang rajin puasa sunnah. Dia jarang puasa sunnah, dia jarang bangun malam, tapi akhlaknya baik. Kata Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Dia mulia bukan dengan ibadahnya, dia mulia bukan dengan sholat malamnya, dia mulia dengan akhlak yang baik hadirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Wa kana khuluquhul Quran. Betul enggak tuh? Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Kata istri beliau Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah itu Quranan yamshi fil ardi. Kalau pengen lihat Quran yang berjalan, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi orang tuh dengan akhlak yang mulia, dia nggak rajin bangun malam, jarang puasa sunnah, kalau akhlaknya baik bisa menyamai anak kita. Contohnya, kita punya anak Pak, di sekolah dia bukan ranking 1, bukan ranking 2, sekelas 30 orang, dia ranking 29, hampir terakhir hadirin, ya enggak? Tapi meskipun anak kita nggak pinter, tapi anak kita akhlaknya baik. Ada nggak nih anak saya Pak Ustadz, walaupun dia nggak pinter, tapi kalau emaknya nyuruh ke warung nggak pernah nolak Pak Ustadz. Kadang-kadang ibunya nggak nyuruh ke warung, dia ke warung sendirian Pak Ustadz, dijajan Pak Ustadz gitu. Coba dah bapak, ada nggak anak pinter tapi ngelawan mulu hadirin? Ada nggak tuh? Anak kita pinter tapi ngelawan mulu, ada nggak tuh? Pegal juga kita ya gitu kadang-kadang. Maka nomor satu tuh akhlak hadirin, ya nggak tuh? Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz nakal banget Pak Ustadz,
disuruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Tuhan nasihat Ustaz, terus suruh main aja Bu, dia belajar terus, ya kan? Jadi kata Nabi SAW, dia punya kekurangan pada satu sisi, ditutup dengan kelebihan pada sisi yang lain. Meskipun dia begitu, tapi dia begini. Meskipun begini, tapi dia, hadirin, hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Betul nggak? Sama dengan Ramadan. Ramadan ada awalnya, ada. Kalau kita merasa awal Ramadan kurang ibadah, hadirin, sekarang ada 10 hari yang terakhir, maka tutupilah kekurangan di awal dengan kesempurnaan di akhir, hadirin. Kemarin jarang baca Quran, dari tanggal 1 sampai 21 Ramadan ya. Masih ada nggak Ramadan, hadirin? Berapa hari lagi? 8 hari, kira-kira ya, 9 hari. Sempurnakan, hadirin, nutupin yang kemarin-kemarin. Ada ulama besar namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kata Imam Ibnul Qayyim, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau engkau tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan, hadirin. Harusnya Ramadan datang kita sambut, ya nggak tuh? Kalau mungkin kemarin awal Ramadan ibadah belum banyak, baca Quran belum banyak, hadirin, ya nggak tuh? Sekarang di akhir-akhir Ramadan, hadirin, Ramadan mau pergi, betul nggak nih? Kita sempurnakan di ujungnya, hadirin. Hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Kayak orang berumah tangga. Ada nggak orang berumah tangga awalnya berantem mulu? Ada nggak tuh? Sekarang romantis, ada nggak Bu? Pak Ustadz, saya sama istri sejak awal nikah berantem mulu, Tan. Di pelaminan berantem, Pak Ustadz, berebutan amplop. Sini gue yang megang, gue aja, gue yang megang, lu terboros lu, gue. Di pelaminan tuh berantem tuh, ada nggak begitu tuh? Saya sejak awal menikah belum pernah Pak Ustadz honeymoon, ada nggak tuh? Kan orang pengantin baru honeymoon ya, orang saya habis nikah 2-3 hari, istri langsung positif, Pak Ustadz. Istri saya subur orangnya, Pak Ustadz. Ada nggak istri yang subur tuh? Suaminya batuk, dia hamil, hadirin. Tuh dia subur banget ininya. Nggak lama nikah dia hamil, Pak Ustadz. Ya nggak sempet jalan-jalan, ya nggak tuh? Udah gitu hamilnya mabok lagi. Ada nggak perempuan hamilnya mabok, Bu? Lagi hamil, tiap ngeliat muka suami pengen muntah. Bang, sonoan bang, sonoan. Saya enak liat muka bang. Lu gimana, kan gue yang ngerjain. Cie. Kan gue yang berbuat, lu gimana sih? Pokoknya awal nikah nih langsung hamil, Pak Ustadz. Nggak lama lahir, nyusuin, ya hamil lagi. Cuman gara-gara celana saya sama celana dia di jemuran numpuk, Pak Ustadz. Hamil, Pak Ustadz. Mau dia makan toge mulu kali. Kalau satu toge, kalau banyak together, hadirin. Together bersama-sama. Sekarang anak-anak udah gede, hadirin, udah pada kuliah. Boleh nggak honeymoon sekarang, hadirin? Boleh nggak jalan-jalan berdua sama istri sekarang, hadirin? Nongkrong di flyover Kalibata tuh, hadirin. Ya enggak? Sambil mandangin apartemen. Kayak anak-anak muda zaman sekarang, hadirin. Nongkrong di flyover Pasar Rebo tuh. Yang tinggi tuh sambil makan rujak sama cilok. Gitu, hadirin. Pak Ustadz, saya udah nikah 20 tahun, Pak Ustadz, 30 tahun. Suami belum pernah, Pak Ustadz, beliin inian bunga. Bilangin, Bu, kayak di film-film, dia bilang, bang, beliin bunga dong bang sekali-kali. Ntar dah pulang kerja gue beliin. Dibeliin bunga ziarah di Kalibata tuh. Neng, mau diauri mana, Neng? Mau saya mati. Gitu, hadirin, ya enggak? Kalau dulu awalnya kurang, sempurnakan sekarang. Kemarin Ramadan ada nggak awalnya? 10 hari pertama ada nggak? Ada nggak 10 kedua? Sekarang kita berada di 10 hari terakhir, hadirin. Allah sediakan malam Lailatul Qadar, hadirin. Kenapa malam ini kita bikin acara? Di antara mengingatkan kita, hadirin, kalau yang kemarin masih kurang, sempurnakan, hadirin, sekarang. Kata para ulama, al-ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat.
Yang menjadi standar penilaian bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan di akhir. Walaupun awalnya kurang, tapi ujungnya bagus. Namanya husnul khotimah, gitu hadirin. Orang bilang daripada bekas ustadz mendingan bekas preman hadirin. Ya enggak? Dulu preman, sekarang udah tobat. Sekarang banyak nggak preman-preman tobat hadirin? Sekarang banyak nih yang tatoan-tatoan ya, pada tobat hadirin. Dulu tato kecil dulu ya, sekarang tato gede nggak hadirin? Selebar badan sekarang tato ya. Gambar pemandangan, ada gunung, ada sawah sini, ya kan? Kan tato zaman dulu kecil hadirin. Dulu tato gambar apaan dulu? Paling gambar bunga mawar sini ya. Ini bunga mawar 20 tahun ini numbuh akar hadirin sini. Ini bunga mawar sini, nggak penumbuh akar. Sekarang tato gede nggak hadirin? Ada nggak orang bikin tato di muka? Ada nggak hadirin? Di muka hadirin. Ada tuh saya, ada kakek-kakek hadirin. Dulu bekas preman punya tato kobra sini, kobra nih. Itu apaan pak? Dulu pada zamannya kobra nih Pak Ustad. Sekarang jadi cacing. Lah kan udah mengkirut kulit. Lah kan kulitnya. Ini pada zamannya kobra Pak Ustad. Begini. Sekarang udah gini hadirin. Kobra lagi rebahan gitu tuh. Iya. Kayak cacing siram air panas gitu. Enggak, dulu pada zamannya kobra. Kobra. Alhamdulillah sekarang banyak orang hijrah hadirin. Ada nggak tuh? Dulu ibadahnya malas-malasan. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Betul nggak? Bertakwalah dimanapun engkau berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan yang dulu-dulu dengan perbuatan baik yang sekarang. Yang baik-baik sekarang akan nutupin keburukan yang dulu-dulu. Gitu hadirin. Ustadz, dulu saya sembahyang malas-malasan Pak Ustadz. Ada nggak tuh? Dulu sembahyang johor hampir asar, sembahyang asar hampir maghrib. Ada nggak hadirin tuh? Sekarang hijrah hadirin. Ada nggak tuh? Sekarang hadirin belum ajan udah sembahyang. Luar biasa jadi hijrah. Ya enggak? Kerajinan. Orang dia sekarang sembahyang Jumat berangkat hari Kamis Pak Ustad. Luar biasa ya enggak? Ini udah hijrah Pak Ustad. Tapi udah keterlaluan ini. Begitu hadirin. Ada nggak orang yang dulunya nakal sekarang jadi baik? Bagus hadirin. Ya enggak? Namanya nutupin kekurangan yang dulu-dulu dengan kesempurnaan sekarang. Yang jelek yang dulu-dulu nggak usah diceritain. Ya enggak? Allah udah nutupin kenakalan kita. Sekarang nggak usah diceritain hadirin. Kan kadang-kadang orang tahu jeleknya kita dari mana hadirin? Kita sendiri yang cerita. Lu tahu nggak? Gua dulu nih tukang nyolong. Lah, gue kira lu bener kan, gue nakal dulu. Tuh kotak amal gue yang ngambil dulu 2. Ngapain cerita ya? Ada nggak orang cerita kenakalan zaman dulu hadirin? Saya dulu pak narkoba pak. Ngapain cerita hadirin? Yang jelek yang zaman dulu sama Allah dia diapain? Tutup, udah jangan ceritain hadirin. Ya nggak usah ceritain deh. Nih ada sahabat Salman Al-Farisi. Beliau ngasih nasihat begini, kata Salman Al-Farisi, kalau dulu kita berbuat maksiatnya secara sembunyi-sembunyi, in asa'ta sayyi'atan fi sariratin fa ahsin hasanatan fi sarirah. Kalau dulu kamu nakalnya ngumpet-ngumpet, orang gak ada yang tahu, maka sekarang berbuat baiklah dengan cara ngumpet-ngumpet juga. Kenapa? Dulu waktu nakal juga orang lain gak ada yang tahu. Ya hadirin, kan orang bilang, Ustadz kalau kita berbuat baik boleh nggak sih Pak Ustadz di share, boleh nggak sih diberitahu sama orang? Gini, kalau dulu nakalnya ngumpet-ngumpet, sekarang berbuat baiknya ngumpet-ngumpet juga. Kenapa? Dulu dia nakal juga, orang nggak tahu. Ada nggak orang mabok ngumpet-ngumpet hadirin? Ada nggak orang judi ngumpet-ngumpet? Saya kadang-kadang nih kalau ngajar di perkantoran tuh,
Kadang-kadang di parkiran di basement tuh kadang-kadang ada tuh yang nakal-nakal tuh supir pada main hadirin, main kartu goceng-goceng. Ustadz lewat hadirin, saya lewat nih, ada Pak Ustadz, pada berhenti ngumpet dah. Saya tanya, ngapain Pak? Lagi zikir Pak Ustadz? Oh zikir, terusin dah lagi zikir. Pas Ustadz lewat terus main kartu, ada kan itu kayak duit. Jadi kalau dulu nakal, ada nggak orang mabok ngumpet-ngumpet hadirin? Ada, mungkin botolnya diganti kali, ya nggak? Pakai, kan sekarang banyak anak muda minuman keras taruh di plastik, ada nggak tuh? Hadirin, kita saking teh sisri hadirin, perlu mabok, gitu nggak tuh? Ada nggak orang mabok ini ngumpet-ngumpet? Ada hadirin, kata sahabat Salman, wa in asa'ta ala niyatan fa ahsin hasanatan fi alaniyah. Kalau dulu nakalnya terang-terangan, maka sekarang berbuat baiknya juga terang-terangan. Kenapa? Dulu dulu terkenal dia tukang mabok hadirin. Ada nggak tuh? Ada nggak orang mabok terang-terangan? Ada. Ini dia minum mabok bang, haram tuh bang, bodo amat, gue hobi mabok. Ada hadirin. Ada nggak orang judi terang-terangan hadirin? Ada juga. Dari itu lagi judi tuh, Ustadz lewat nih, Tat main Tat, wah kurang atuh nih Tat. Ustadz tawarin hadirin, Ustadz duduk juga nambahin. Jadi kalau dulu nakalnya terang, ada nggak orang terang-terangan malak-malakin orang? Ada nggak itu? Bagi gua duit, ada nggak hadirin? Kalau dulu nakalnya terang-terangan, sekarang tobat, berbuat baiklah terang-terangan juga. Yang ini nutupin yang dulu hadirin, gitu tuh. Karena kalau dia dulu dia terkenal tukang mabok, tukang judi, tukang nyolong. Sekarang dia hijrah, berbuat baik, ngumpet-ngumpet, orang nggak tahu hadirin. Ya enggak? Dia harus menunjukkan saya sekarang udah berubah. Ada nggak tuh? Dulu tukang malakin orang hadirin. Sekarang santunan anak yatim. Ada nggak hadirin tuh? Santunan yatim, mantan preman. Dari mana duitnya? Boleh malak hadirin. Sama juga ya. Enggak, duitnya halal sekarang, halal hadirin. Saya ulangi, jadi tutupilah kekurangan yang dulu-dulu dengan kesempurnaan yang sekarang. Kekurangan yang dulu kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuni, di tembok kotor hadirin, tembok kotor. Supaya bersih hadirin, dicat lagi hadirin, ini dicat nih, dicat kotor, cat lagi hadirin, cat yang baru nutupin kotor yang lama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan yang dulu-dulu dengan kebaikan zaman sekarang. Dulunya tukang mabok, sekarang udah berubah. Dulu dia terang-terangan mabok hadirin, sekarang dia di jalan minumnya sirup hadirin tuh, minum limun. Dia minum apa bang? Minum limun Pak Ustaz. Minum Orson hadirin sekarang, ya enggak? Gitu tuh, ya kan? Jadi kalau dulu tadi kata Imam, bahkan kata Imam Hasan Al Basri, ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Berbuat baiklah di waktu yang tersisa, akan nutupin yang udah-udah. Orang jadi pejabat berapa tahun? 5 tahun. Udah kerja 3 tahun, kurang berapa tahun? Yang 2 tahun bagusin hadirin, nutupin yang 3 tahun gitu. Orang jadi pejabat 5 tahun, udah kerja 4 tahun, kurang berapa tahun? Yang setahun bagusin hadirin, nutupin yang 4 tahun. Ramadan berapa hari? 30 hari, udah berapa yang lewat? 20, bagusin yang sisa hadirin, nutupin yang kemarin gitu tuh. Ini rahasia kenapa ada malam Lailatul Qadar, mengapa ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Toh nggak pacuan kuda dan pacuan kuda? Kalau kuda lagi pacuan hadirin, pacuan kuda tuh, kapankah kuda berlari paling kencang hadirin? Menjelang finish. Tuh kalau pacuan kuda tuh, kuda paling kencang larinya kalau udah hampir sampai finish hadirin. Begitu juga kita menjelang akhir Ramadan semakin giat ibadah gitu hadirin. Tebak-tebakan. Binatang apa yang pinter dagang? Jawabannya kuda. Kok kuda Pak Ustaz? Kuda kalau jalan ketoprak ya, ketoprak. Iya. Ya. Ada nggak kuda somai kagak ada, ya kan? Ketoprak. Nggak tahu kalau kuda di Ragunan. Itu pacuan kuda, lomba lari maraton berapa kilometer?
42,2 kilometer. Kapankah pelari berlari paling kencang hadirin? Menjelang finish. Gitu jadi menjelang Ramadan harus lebih semangat lagi gitu tuh, nutupin yang kemarin-kemarin hadirin. Kalau kita rasa kemarin banyak kurangnya, ya enggak, tutupin sekarang hadirin. Sama kayak kita berumah tangga, ya enggak, mungkin dulu ya namanya masih muda, ya hadirin, emosi, ya enggak, gampang marah-marah. Sekarang berumah tangga udah lama hadirin, mudah-mudahan marahnya udah habis, ya enggak. Ada nggak kakek-kakek, nenek-nenek masih berantem? Ada nggak hadirin? Kadang-kadang ada juga ya. Apa kata nenek? Pulangin saya, pulangin. Kata kakek, pulangin kemana? Ke rahmatullah. Udah nggak ada rumah lo digusur. Bodoh amat, pulangin. Dia terawih berdua hadirin, kakek nenek. Kakek pulang sendirian hadirin. Dia lupa. Nenek ditinggal di Nurul Falah. Namanya pengantin lama kan, pengantin lama udah mulai lupa, ya nggak tuh. Kalau pengantin baru kan sering saya ceritain, pengantin baru naik motor mesra nggak hadirin? Oh tuh suami dipeluk sampai nggak bisa napas hadirin, gitu nih, ya nggak tuh. Kalau pengantin lama, anak udah 4 udah 5, istri belum naik motor jalan, ya nggak tuh. Pas sampai rumah lah, mana dia bini? Ketinggalan di Nurul Falah. Terawih berdua, pulang sendiri. Tapi pengantin lama. Ini musim hujan ya nggak bu? Pengantin baru, bisa nggak pengantin baru? Pengantin baru naik motor nih, ini istri di pundak sini, di sini. Ngobrol di sini ya gitu ya. Kita di belakang, gue tabrak juga nih orang. Kadang-kadang tuh kata istri pengantin baru nih, pengantin bang, di belakang dingin nih bang, peluk abang neng biar anget. Iya lah pengantin baru. Kalau pengantin lama, bang belakang dingin nih bang, ngikut aja sih lo, udah tau dingin lo kan di rumah, lo nggak boleh motor nyalah dikit sih lo, nyemplak aja. Lo diem apa di rumah, lo ngikut aja sih lo. Ada orang Ragunan begitu. Yang mana depan? Minggiran dikit jatuh lagi. Ya namanya orang berumah tangga hadirin. Kalau dulu ada nggak suami suka marah-marah bu? Ada tuh. Ini Ramadan hadirin nih, hari ini orang gampang marah-marah hadirin, ya enggak? Ini di jalanan motor kayak laron, orang sekarang senggol dikit marah, ada nggak tuh? Naik motor nih, senggol dikit marah, buka helm, lu nggak tahu siapa gua? Siapa yang tahu kan belum kenalan hadirin, di jalanan ya ngapa marah-marah, ya enggak? Nanti kan kayak laron ya nggak nih jalanan, ngapain marah hadirin? Ada Pak Haji masuk masjid marah-marah hadirin. Ini masjid apaan nih? Masjid dikunci, tarik kagak bisa, dorong kagak bisa, digeser Pak Haji. Oh digeser. Dia ke Nurul Falah, dia nggak tahu digeser. Ini masjid apaan? Tendang. Masjid dikunci, samanya bohong masjid. Geser Pak, ada bacaan gede bacaan itu, geser. Sorry gua nggak baca. Pak Haji, marah-marah mulu sih, ya kan? Enggak, orang sekarang nggak marah-marah, ya enggak? Orang sekarang sini dikit-dikit marah gitu. Kenapa sih marah-marah hadirin? Ada tuh suami bu, dia kan lagi puasa, tidur siang-siang, begitu bangun dengar azan, Allahu Akbar, marah-marah. Istriku, mana nih makanan buka puasa? Udah azan, males banget sih. Azan asar tuh bang, bukan maghrib. Kok sama banget ya? Abangnya ngaco, marah-marah mulu. Ada tuh cerita tuh kemarin, ada anak muda buka puasa di masjid hadirin, dikit lagi azan maghrib, terus kedengeran azan, Allahu Akbar, langsung pada buka. Ternyata merbot lagi cekson hadirin, merbot, halo, Allahu Akbar, pada buka di luar hadirin. Lagian merbot ceksonnya azan hadirin. Aduh kacau banget merbot. Kan biasanya Jackson, halo tes. Ini merbot nyobain, Allahu Akbar. Ini wangi banget masakan, nanti masak apaan ini? Kayak nasi goreng ini. Begitu hadirin, jangan marah-marah mulu ya. Hidup udah susah, jangan dibikin susah hadirin. Ya enggak, gampangin aja dah. Ya enggak, sekarang kita kalau ke kelurahan urusan gampang, ya Pak Lurah? Ya kan, gampang hadirin. Jangan dibikin susah hadirin. Gampangin, kayak orang Betawi kalau dagang kan gampang ya.
Orang Betawi kalau dagang, orang beli satu dikasih, ya enggak? Orang beli dua kasih, orang lewat dikasih, hadirin. Ya, orang lewat tuh sengaja kasih, orang mau lewat hadirin. Marah. Ya orang mau lewat doang. Begitu dah hadirin, ya enggak? Jadi apa kelebihan yang kita punya, nutupin kekurangan kita. Jangan sampai, kan gini kan orang kadang orang menyesal ya, aduh Pak Ustadz dulu saya udah, yang lalu biar berlalu, yang penting yang sekarang hadirin. Nah ini malam 10 malam yang terakhir, bisa jadi sengaja kita bikin acara malam hari ini nih, saling mengingatkan. Kalau yang kemarin di 20 yang pertama ibadahnya kurang hadirin, masih ada di 10 hari yang terakhir, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, amin amin ya robbal alamin. Jadi Ustadz ceramah jangan lama-lama ya kan, kita mau sahur. Semoga ada manfaatnya, sehat panjang umur. Kita doakan Pak Lurah serta para jajaran pengurus DKM, hadirin Pak Camat dan pimpinan kita di DKI Jakarta, mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi kan mau lebaran nih, saling menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, ya hadirin. Mungkin banyak orang pada mau mudik nih ya, kalau kebenaran tetangga kita mudik, rumahnya liatin hadirin, ya nggak, saling bantu-bantu, tolong menolong. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita dan ampuni kesalahan kita. Demikian, mohon maaf hadirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.